Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi, teman-teman ya. Tentunya pada channel ini kita akan membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian dan tentang apoteker. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang obat herbal, apakah efektif untuk pengobatan. Apakah lebih efektif obat herbal atau obat sintetis? Baiklah teman-teman, kita akan bahas pada video kali ini. Oke teman-teman, baiklah teman-teman, kita membahas tentang penggunaan obat herbal yang tepat dibandingkan dengan obat sintetis. Sebenarnya obat herbal ini baru-baru ini di Indonesia baru dikembangkan oleh para peneliti-peneliti, termasuk dosen-dosen saya juga meneliti terkait obat herbal ini, tentang efektivitasnya dalam mengobati suatu penyakit. Jadi apa lebih efektifnya sama dengan obat sintetis. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan sedikit menggambarkan atau sedikit menceritakan sebenarnya apa sih obat herbal, apa sih obat sintetis. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau obat sintetis itu adalah obat yang melalui proses kimia, sehingga obat itu bisa atau dikemas atau ada zat yang spesifik di dalamnya. Itulah bahasa lebih mudah teman-teman ya. Jadi obat melalui proses kimia yang sudah didesain sedemikian rupa, jadi nanti akan menjadi obat yang sesuai dengan indikasinya, ataupun yang obat kriteria tertentu sesuai indikasinya. Ya sebagai contoh ya kayak misalnya paracetamol itu sudah didesain, sudah disintesis secara kimia menggunakan metode-metode tertentu, menggunakan formula-formula tertentu sehingga terbentuk paracetamol, berbentuk tablet, berbentuk sirup, dan berbentuk supos dan lain sebagainya. Itu nanti langsung dia bisa indikasinya atau kegunaannya untuk penurun demam ataupun untuk penghilang nyeri. Selanjutnya untuk obat-obat yang lain juga seperti natrium diklofenat itu bisa digunakan untuk mengatasi nyeri. Nah, langsung spesifik untuk mengatasi nyeri ya teman-teman. Itu obat-obat seperti obat lambung seperti antasida. Ya langsung spesifiknya untuk mengatasi atau menetralkan asam lambung yang muncul pada saat kita mengalami gangguan asam lambung teman-teman ya. Oke, jadi kita akan membahas itu. Jadi kalau saat itu gambaran singkat tentang obat sintetis ya teman-teman ya. Jadi ya lebih singkatnya obat sintetis itu ya obat yang diproses melalui proses kimia dan melalui rangkaian-rangkaian tertentu sehingga mendapatkan obat sintetis itu sendiri. Nanti teman-teman silakan searching lagi ya pengertian obat sintetis dan obat itu seperti apa. Jadi kalau saya kurang nih atau salah dalam pembawaannya ya teman-teman silakan koreksi. Dan sediakan untuk sediaan herbal sendiri. Obat herbal ini baru sekitar kurang lebih 5-10 tahun terakhir ini perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Sangat pesat karena kita ini negara tropis yang banyak sumber daya yang digunakan ataupun yang terdapat zat-zat atau dari tanaman-tanaman atau dari ekstrak-ekstrak apapun itu bisa menghasilkan atau bisa digunakan untuk pengobatan atau alternatif untuk pengobatan. Tentunya ini pun harus melalui proses-proses tertentu teman-teman ya. Karena tidak semerta-merta obat herbal itu bisa langsung menimbulkan efek yang tertuju pada satu keluhan. Sebagai contohnya seperti ini teman-teman. Obat herbal dari tanaman kumis kucing seandainya. Tanaman kumis kucing itu herbal dengan pengobatan tradisional seperti dahulu kita rebus, kita gunakan, habis itu kita ambil airnya, kita minum, dan bisa untuk ini atau untuk itu. Sebenarnya untuk dalam sediaan kumis kucing sendiri, kita ambil contoh ya teman-teman. Dalam sediaan kumis kucing sendiri bukan hanya satu zat yang bisa digunakan untuk mengobati gejala A. Seandainya kita ambil contoh kumis kucing seandainya. Kumis kucing ini bisa untuk mengobati demam seandainya teman-teman ya, seumpama bisa mengobati demam. Namun dalam sediaan kumis kucing itu baik diambil dari
akarnya, baik diambil dari pohonnya, baik diambil dari daunnya, baik diambil dari bunganya, itu tidak hanya satu obat yang efektif untuk meredakan demam tersebut, karena banyak zat yang tergandung di dalamnya, bukan hanya zat atau zat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan demam tadi. Jadi yang ini jadi perhatian, walaupun penggunaan herbal di sini, baik secara herbal yang sudah dikemas nih seperti herbal terstandar ataupun herbal yang masih pengolahan tradisional, tetap penggunaannya tidak boleh terlalu banyak atau terlalu over gitu teman-teman ya, karena nanti akan sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus digunakan. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan awal. Sudah gimana sih penggunaan yang bagus untuk obat herbal sama obat sintetis? Oke, jadi untuk herbal di sini saya sarankan saya sarankan teman-teman di sini yang mengkonsumsi obat herbal maupun obat sintetis, saya sarankan bila pengobatannya itu bebarengan atau dengan satu kali periode penggunaan, saya sarankan penggunaannya dijarakkan teman-teman ya. Dijarakkan seperti ini. Kalau seandainya ada dosis obat itu 1 kali sehari, mungkin untuk obat herbalnya bisa digunakan malam dan obat sintetisnya bisa digunakan pada pagi. Nah, kalau seandainya 2 kali sehari untuk obat sintetisnya digunakan pada pagi hari dan obat malam hari, dan obat herbalnya bisa digunakan dalam siang hari. Intinya penggunaan obat herbal dengan obat sintetis ini tidak bisa dibarengkan teman-teman ya, karena biar bekerja obat itu atau tubuh merespon itu dengan khasiat obat yang ada itu satu-satu dulu teman-teman ya, bukan tidak langsung harus bersamaan, tidak bisa langsung obat itu langsung berdua kerja dua langsung terima oleh tubuh. Jadi alangkah baiknya saya sarankan buat teman-teman semua untuk penggunaan obat herbal maupun obat sintetis di sini penggunaannya harus dijarakkan minimal berapa jam? Minimal 1 jam sampai 2 jam setelah pemberian obat salah satu dari mereka. Kalau seandainya obat sintetis diberikan jam 7, alangkah baiknya teman-teman mengkonsumsi obat herbal itu jam 9 atau jam 10. Biar respon tubuh tadi bisa satu-satu menerima dan obat yang bekerja tadi bisa maksimal secara maksimal, karena biasanya atau kebanyakan bila obat itu saling bertemu di dalam tubuh akan mencerna atau memetabolisme, itu akan terjadi proses kimia yang bisa melemahkan salah satu ataupun meningkatkan toksisitas ataupun melemahkan salah satu dari khasiat obat tersebut. Jadi alangkah baiknya diselesaikan terlebih dahulu, ataupun teman-teman di sini kalau saya menggunakan obat herbal, selesaikan dulu periode penggunaan obat herbal, nanti bisa digunakan untuk selanjutnya periode penggunaan obat sintetis, ataupun sebaliknya selesaikan dulu untuk penggunaan obat sintetis baru menggunakan obat herbal. Alangkah baiknya seperti itu. Oke teman-teman ya, karena saya tidak melarang untuk penggunaan obat herbal tidak melarang, maka saya menganjurkan, tapi tetap harus diperhatikan. Alangkah baiknya teman-teman menggunakan obat herbal sini, gunakanlah obat herbal yang sudah diekstrak. Jadi diambil satu zat aktif di dalam satu obat herbal, tanaman herbal itu sudah mengandung satu zat aktif aja, bukan seperti kebanyakan teman-teman sini merebus si A si B jadi satu direbus, maka di situ tuh banyak zat-zat aktif yang bukan hanya satu obat aja. Jadi langkah baiknya ya sediaan sirup, sediaan obat herbal yang sudah terekstrak menjadi salah satu zat yang terdapat di situ. Sebagai contoh, ekstrak buah manggis ya benar-benar ekstrak buah manggisnya atau ekstrak kulit manggisnya yang diekstrak, ekstrak kulit manggisnya, bukan semuanya. Jadi senyawa aktif yang benar-benar terdapat pada kulit manggis tersebut yang bisa menurunkan ya seperti diabetes ataupun lain sebagainya. Dan itu sudah melalui uji teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman di sini yang mengkonsumsi obat herbal ataupun mengkonsumsi obat sintetis, saran saya dijarakkan penggunaannya ataupun diselingkan dulu, diselesaikan satu periode, baik itu obat herbal selesai dulu baru obat sintetis, ataupun obat sintetis dulu baru ke obat herbal. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker, salam sehat.